Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kevin Rizka Nugraha dengan NIM G0016246163 dengan Aslab Mas Dilon. Kali ini saya akan eh, mempresentasikan laporan anatomi 2.3. Baik, kita baca soalnya seorang pria berusia 65 tahun bernama eh, Tuan A dibawa ke instansi gawat darurat karena keluarganya mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak bicara. Tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan parese sisi kanan, refleks sisi kanan meningkat, dan terhadap Babinski signs positif di sisi kanan, hilangnya sensasi nyeri dan tubuh pada sisi kanan, termasuk wajah kanan saat diminta ulurkan lidah pasien menyimpang ke kiri. Pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik. Terus di sini nomor 1 jelaskan struktur pembentuk sirkulus Willis mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsi dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi hambatan salah satu menjadi besar. Jadi mari kita bahas struktur sirkulis Willis dari anterior ke posterior dan fungsinya. Jadi struktur pembentuk sirkul Willis atau lingkaran Willis ini adalah anastomose dari arteri yang kompleks di dasar otak. Nah, arteri-arteri ini membentuk lingkaran heksagonal yang penting untuk suplai darah ke otak. Nah, berikut ini yang digambar ini adalah komponen-komponennya dari anterior ke posterior. Nah, dari arteri yang anterior dulu yaitu arteri komunikan. Ini adalah bagian paling anterior dari lingkaran. Fungsinya itu menghubungkan kedua arteri cerebri anterior kanan dan kiri, dan arteri cerebri anterior cerebral artery atau ACA. Terus posisi dari arteri carotis interna terbagi menjadi segmen A1 yaitu pre-communicating. Terus sebelumnya ada ACOA dan A2 post communicating. Nah, setelah post communicating fungsinya itu memasok darah ke bagian medial lobus frontal dan parietal serta bagian posterior lobus temporal. Arteri karotis interna yaitu internal carotid artery. Posisinya arteri karotis interna ini dia itu merupakan arteri besar yang naik dari leher dan memasuki dasar tengkorak, meskipun bukan dari arteri sirkulasi Wilisi itu sendiri. Arteri komunis interna itu adalah sumber utama darah dalam yang masuk ke sirkulus Wilisi. Fungsinya yaitu dia bakal bercabang menjadi arteri cerebri anterior dan arteri cerebri media. Arteri cerebri media ini posisinya yaitu cabang terbesar dari arteri komunikans yang interna. Arteri karotis interna berjalan lateral di sulcus sivian. Terus fungsinya memasuk darah ke sebagian besar permukaan lateral lobus frontal, parietal, dan temporal, serta insula. Habis itu ada arteri komunikan posterior atau posterior komunikan arteri. Nah, posisinya itu menghubungkan arteri karotis interna dengan arteri cerebri posterior di sisi yang sama. Fungsinya itu merupakan jembatan antara sirkulasi anterior dari ICA dan sirkulasi posterior sistem vertebrobasilar. Arteri cerebri posterior yang posterior cerebri artery ini
Dia cabang dari arteri basilaris, terbagi pada segmen P1 atau pre-communicating sebelum masuk ke arteri post communicating atau P2. Fungsinya itu memasok darah ke lobus occipital, bagian inferior lobus, temporal thalamus, dan mesopalon arteri basilaris. Nah, selanjutnya ada arteri basilaris. Itu posisinya itu terbentuk dari penyatuan dari dua arteri vertebra terletak di clivus pons atau eh, sulcus basilaris pontis. Dia itu fungsinya memberikan cabang ke batang otak dan cerebellum, kemudian bercabang menjadi dua PCA terminal. Terus ada arteri vertebra, posisinya itu paling posterior. Dia dua arteri ini naik ke arteri subclavian dan bergabung di dasar tengkorak untuk membentuk arteri basilaris. Fungsinya yaitu memasok darah ke batang otak sebelum dan medula spinalis serta menjadi sumber utama sirkulasi posterior otak. Terus ada sirkulasi anterior yaitu arteri carotis interna, arteri cerebri anterior, dan arteri communicans anterior. Sirkulasi posterior yaitu yang tadi arteri vertebralis, basilaris, dan arteri cerebri posterior. Terus arteri yang menghubungkan yaitu arteri communicans posterior yang menghubungkan antara sirkulasi anterior dan posterior. Nah, selanjutnya next, sebutkan dan jelaskan perbedaan traktus corticospinalis dan traktus spinothalamicus. Nah, fungsi utamanya apa, titik dan akhir C, lokasi penyilangan, dan letak relatif di medula spinalis. Nah, mari kita jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamicus. Perbedaannya antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamicus yaitu fungsi utamanya traktus corticospinalis itu bertanggung jawab untuk gerakan volunter atau disadari, terutama gerakan halus dan terampil pada ekstremitas. Ya, ini adalah jalur utama untuk kontrol motorik dari korteks cerebrik ke otot-otot tubuh. Nah, jenis jalurnya itu jalur motorik atau descendants dari otak ke spinal cord. Terus kalau traktus spinothalamicus itu fungsinya itu bertanggung jawab untuk transmisi rasa sensasi nyeri, suhu, sentuhan kasar, dan tekanan dari tubuh ke otak. Nah, jenis jalurnya itu jalur sensorik atau ascendance dari spinal cord ke otak. Titik awal dan akhir traktus corticospinalis yaitu titik awalnya neuron motorik atas atau upper neuron, terus di korteks motorik primer, precentral gyrus, dan area motorik lain di korteks cerebri. Terus titik akhirnya itu neuron motorik bawah atau lower neuron, terus di gray matter, habis itu di cornu anterior medulla spinalis atau neuron interneuron yang kemudian bersinaps dengan LMN. Terus kalau traktus spinothalamicus itu titik awalnya itu di neuron sensorik primer yang dendritnya menerima stimulus dari reseptor nyeri, suhu, atau sentuhan di perifer. Terus badan sel ini terus titik akhirnya itu ada orde 3 di nukleus ventral posterior thalamus dari thalamus akson dan akan berproyeksi pada korteks somatosensorik primer. Lanjut, nomor yang selanjutnya itu sebutkan pembagian trunkus cerebri batang otak dan minimal dua struktur penting mesopalon dan medula spinalis. Nah, kalau mesopalon itu yaitu di mesopalon atau yang bentuknya kayak mirip Mickey Mouse itu dia ada substansia nigra. Nah, substansia nigra ini dia misalkan antara crus cerebri dan tectum mesosenpali. Terus kalau yang di pons, nah di pons itu terdapat kayak saraf-saraf kranial penting yaitu yang ada nervus 4, nervus 6, 7, 8. Nah, kecuali kalau nervus 4 dia yang munculnya di arah posterior. Terus kalau yang lainnya itu dia itu ke arah anterior semua. Terus kalau di medulla oblongata itu
Di medula oblongata itu ada kanalis centralis, terus dia itu ada plexus choroideus, terus dia itu bakal, eee, medula oblongata itu nanti dia bakal nyambung sama medula spinalis. Terus nomor selanjutnya jelaskan asal-usul, nukleus, dan fungsi dari 3 nervus cranialis, misalnya nervus 3, nervus 4, nervus 6, serta akibat lesi pada upper neuron dan lower motor neuron lainnya. Terus kita bakal bahas di sini, yaitu yang pertama neuron oculomotor atau nervus 3. Asal-usul nukleusnya tuh nukleus oculomotor atau somatic motor nukleus itu terletak di mesencephalon setinggi colicus superior. Nukleus ini berisi neuron motorik yang menginformasi sebagian besar otot ekstraksi mata. Nukleus Endiger, web septal atau parasimpatik nukleus itu terletak di mesencephalon posteromedial dari nukleus oculomotor. Nukleus ini bagian parasimpatis nervus 3 yang menginervasi otot ciliaris dan sphincter pupil. Fungsi utamanya itu motorik somatik. Nukleus oculomotor menginervasi otot-otot insentrik mata berikut, yaitu rectus medialis, rectus superior, dan rectus inferior. Terus ada obliquus inferior juga sama levator pabula superioris. Terus kalau dia lesi motor neuron nervus 3, menerima persarapan kortiko bulbar bilateral dari kedua hemisfer cerebri. Oleh karena itu lesi UMN biasanya tidak menyebabkan defisit klinis yang signifikan pada gerakan yang dikontrol oleh nervus 3. Jika ada defisit cenderung ringan atau transien karena kompensasi dari sisi yang sehat, atau lesi lower motor neuron misalnya di nucleus fasciculus, di nervus 3 di batang otak atau saraf perifer. Terus ada nervus trochlear yaitu nervus 4, asal usulnya itu dia terletak di mesencephalon setinggi colicus inferior. Ini adalah salah satunya cranialis yang muncul di dorsal batang otak dan satu-satunya yang menyilang sepenuh. Nah, kalau dia itu bakal menginnervasi satu otot ekstraksi mata, yaitu obliquus superior, menggerakkan mata ke bawah dan lateral, depresi atau dan abduksi, serta melakukan intorsi atau rotasi medial. Fungsi intorsi itu sangat penting saat kepala dimiringkan samping. Nah, kalau dia lesi, itu dia bakal menerima eh, persarapan dari kortikobulbar bilateral. Oleh karena itu, kalau lesi umumnya biasanya dia tidak menyebabkan defisit klinis yang signifikan pada fungsi nervus 4. Lesi motor neuron LMN atau nervus 4 misalnya di nukleus fasciculus atau persarapan perifer. Diplopia vertikal atau torsial yaitu penglihatan ganda memburuk saat melihat ke bawah atau saat dimiringkan ke sisi yang sakit. Ya karena dia kesulitan menggerakkan mata ke bawah dan intorsi. Terus lanjut ke nervus yang 6, yaitu abduction. Dia itu terletak di pons di dasar ventrikel keempat pada garis tengah. Fungsi utamanya itu yaitu menginervasi satu otot ekstraksi mata yaitu rectus lateralis, menggerakkan mata ke lateral. Abduksi. Kalau dia misalnya lesi, dia itu biasanya tidak menyebabkan defisit klinis yang signifikan, namun lesi yang melibatkan jalur untuk penglihatan mata konjugat horizontal, misalnya paramedian pontine lateral formation yang berdekatan dengan nukleus. Abduction biasanya menyebabkan defisit gerakan mata horizontal. Oke, kita bisa next. Soal selanjutnya, jelaskan lokasi dan fungsi area Brodmann sebagai berikut. Nah, area Brodmann ini dia yang pertama area Brodmann 4, dia terletak di gyrus precentralis pada lobus frontal. Ini adalah gyrus yang terletak tepat di depan sulcus centralis, yaitu fungsinya
adalah motorik primer. Terus ada area Brodmann 1, 2, 3. Terus dia itu terletak di gyrus postcentralis. Nah, fungsi utamanya itu yaitu korteks somatosensorik atau somatosensorik primer. Dia bertanggung jawab untuk penerimaan dan pemrosesan utama sensasi somatik dari tubuh, termasuk sentuhan, tekanan, nyeri, suhu, propriosepsi, body position and movement seperti korteks motorik dan korteks somatosensorik juga memiliki organisasi somatotok. Terus ada area Brodmann yang ketiga itu dia menerima masukan sentuhan. Terus kalau yang satu itu sensasi sentuhan dan tekstur, kalau yang kedua itu sensasi bentuk dan ukuran benda. Terus lanjut ke area Brodmann yang keempat, 4 dan 45, dia terletak di lobus frontal inferior, khususnya di gyrus frontal inferior untuk area Broca. Nah, biasanya area ini digunakan untuk berbicara, pusat bahasa. Dia terlibat dalam produksi bahasa, pencernaan motorik bicara, dan pendudukan kata bahasa atau grammar. Terus empat ini dianggap lebih terlibat dalam pemrosesan fonologis dan sintaksis atau aturan tata bahasa. Terus kalau yang 45 diduga terlibat dalam pemrosesan semantik atau makna kata dan memori kerja untuk bahasa. Kerusakan pada area ini menyebabkan afisia Broca, afisia ekspresif, di mana individu kesulitan berbicara dengan lancar, membentuk kalimat yang utuh meskipun pemahaman bahasa mereka relatif baik. Terus ada Brodmann 22, dia terletak di lobus temporal superior, khususnya di gyrus temporal superior bagian posterior. Area ini sering disebut juga area Wrinkle jika terletak di terus fungsinya itu pusat bahasa, berperan penting dalam pemahaman bahasa. Oke, kita bisa lanjut. Nomor selanjutnya, mengapa okulasi arteri cerebelli menyebabkan kelemahan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan mengait distribusi vaskular dan homosulcus motorik. Nah, kenapa dia bisa karena korteks. Karena distribusi vaskular MCA, arteri cerebelli mediana, adalah cabang terbesar dari arteri karotis dan memiliki distribusi vaskular yang sangat luas. Cabang-cabang MCA itu dia masuk darah ke sebagian besar permukaan lateral, lobus frontal, dan parietal, termasuk area-area penting korteks motorik primer, yaitu area Brodmann 4, dan korteks somatosensorik, yaitu area 1, 2, 3, yang bertanggung jawab untuk menyuplai darah ke area korteks dan mengontrol wajah, lengan, dan sebagian besar tubuh bagian atas. Yang tadi udah dijelasin, area Brodmann 4 itu dia motorik primer, sedangkan kalau yang 1, 2, 3 itu somatosensorik, yaitu dia lebih ke suhu, tekanan, sama rasa nyeri gitu dia. Makanya kenapa arteri cerebelli media itu ya, karena kan arteri cerebelli media itu dia dekat sama area Brodmann yang 4 sama 1, 2, 3 itu yang postsentralis sama presentralis. Makanya kalau dia kena itu ya itu dia bisa mengalami kelumpuhan. Lanjut, nomor terakhir, jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi pada oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan meningkatkan struktur sirkulasi Willis yang hebat. Nah, jadi urutan aliran darah kompensasi itu yaitu pertama, darah itu mengalir dari aorta ke arteri karotis communis kanan. Dari kanan masuk dia ke arteri karotis interna yang kanan. Terus arteri karotis interna itu kanan itu bercabang menjadi arteri cerebri anterior yang kanan dan arteri cerebri media yang kanan. Darah dari arteri cerebri anterior kanan itu
bakal mengalir melalui arteri komunikans anterior. Nah, melalui arteri komunikans anterior, darah itu mengalir ke cerebri anterior kiri. Dari cerebri anterior kiri, darah itu dapat mengalir mundur ke arteri cerebri media atau MCA. Jika dia anastomosis yang menandai atau tekanan yang sangat rendah di arteri cerebri media kiri ini dan arteri karotis interna yang terblokir memberikan perfusi ke area kekurangan darah. Selain itu, eee, sirkulasi posterior juga dapat berkontribusi. Terus darah dari arteri vertebralis kanan dan kiri bergabung membentuk arteri basilaris. Arteri basilaris bakal bercabang menjadi arteri cerebri posterior kiri dan kanan. Darah dari arteri cerebri posterior kiri dapat mengalir maju melalui arteri komunikans posterior kiri untuk menyerupai sebagian dari wilayah arteri komunikans interna kiri. Ya mungkin, sekian dari saya, Kevin Rizka Nugraha. Maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang eee, kurang yang saya ada yang kurang dari penjelasan saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.